Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syamilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa masyaikhana ana khususan ila arwahi Subakir, para wali songo, para muassis Nahdlatul Ulama, Baik Majid Mbah Khalil, Mbah Munawir, Mbah Imam Mustafa, Mbah Al-Wasan Alwi, Mbah Idris, Mbah Abdul Karim, Mbah Makrus, Mbah Marzuki, Agus Maftuh, Pastor Piri Wasekenem, Masayah Budri Ahlir Boyo, Syekh Abdullah Al-Haruri, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Abina Yai Ma'ruf Khalil, Abdul Fatah Ngelawak, Mbah Abdul Qadir Ngelawak, Mbah Jamal Ngelawak, wajib badatim mbah usadim mbah ila syuhada Palestin mbah musannifi hadal kitab syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saged kepanggih malih sekedar pengantar kagem pertemuan kita malam ini. Ngeten, ahlu sunnah wal jamaah niku selalu pada posisi tengah-tengah di antara dua sisi yang berseberangan, termasuk mungkin sing awake dhewe bakal bahas niki. Akidah tengah-tengah. Pramila enek sing mastani tawassut tengah-tengah. Niku memang cocok kalau kita belajar ilmu kalam. Contohnya ngeten. Wonten babagan sifat. Enek sing nafyu sifat, meniadakan sifat niku Mu'tazilah. Tapi sisi yang berseberangan diametral niku musyabbihah, mujassimah, antropomorfis. Sampai-sampai Gusti Allah bersifat seperti makhluk, musyabbihah. Nah, ahlu sunnah ada di tengah-tengah. Allah bersifat tapi tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wonten malih faham free will, manusia bebas berkehendak, tidak ada intervensi Tuhan. Free will niki didukung oleh Mu'tazilah kalih Qadariyah. Di balik niku sing berlawanan diametral wonten namine fatalisme, Jabariyah.
Jabariyah niku tokoe Jam bin Sofyan. Manusia seperti wayang. Jadi 100% kehendak Tuhan. Baik secara dohir maupun batin. Kenyataan maupun hakikat. Nah, ahlu sunnah ada di tengah-tengah. Namanya pun teori kasab. Cara awake dhewe gampang, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tengah-tengah malih. Wonten malih tengah-tengah isu seputar kedudukan Ali. Niku sing berdiri diametral berhadapan Syiah kalih Khawarij. Syiah niku mengkultuskan Ali, Khawarij sampai mengecam Ali, sampai membunuh Ali. Bahkan mengkafirkan Ali, dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Ahlu sunnah ada di tengah-tengah. Ali adalah sahabat utama. Ngeten niki hampir semua isu ahlu sunnah di tengah-tengah. Nah, niki badhe bahas contoh salah satu di mana awake dhewe niki ahlu sunnah wal jamaah niku posisi tengah-tengah. Dan posisi tengah-tengah niki posisi terbaik. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara niku tengah-tengahnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Awake dhewe dijadikan umat yang tengah-tengah. Nah niki unik. Ayat niki di Al-Baqarah menjelaskan tentang posisi tengah-tengah. Unike niku nggih tengah-tengah surat Al-Baqarah dengan persani. Tengah-tengah Al-Baqarah niki uniknya Quran ngeten niku nggih. Dados jomeneh kok awake dhewe AI niku kecerdasan buatan yang ratusan ribu IQ-nya ChatGPT sama DeepSeek mboten mampu bikin yang seperti Al-Qur'an soalnya kata niku wae. Detailnya itu sampai pada jumlah huruf, jumlah kata dan seterusnya. Nah, niki Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, matannya, narju lil muhsinina minal mu'minina ayyafu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatih wa la na'manu alaihim. Kita ini itu berharap pada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan umat Islam, dari kalangan mukminin, itu akan diampuni dan dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Wong sing kelakuane apik, berbuat baik dan beriman ini otomatis niku awake dhewe berharap mereka akan diampuni dan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Wala na'manu alaihim. Sungguh pun demikian, awake dhewe gak memastikan pasti orang ini masuk surga. Mboten ngertos awake dhewe. Terus misalipun wonten kiai
ulama bahkan wali sekalipun sagete awake dhewe namung husnudzon isone yo berharap oh insyaallah wong ki masuk swarga, insyaallah diampuni. Ora iso memastikan dan nggak boleh kita memastikan. Nanti di bawah ada ya, sing oleh dipastikani sing piye. Wes menuso sing duduk nabi, duduk sahabat sing dijamin itu awake dhewe ya isone hanya berharap tapi tidak boleh memastikan. Yes husnudzon ngono ae. Karena urusan seperti itu sirrun min asrarillah. Sangat rahasia. Rahasianya Allah. Ada banyak kisah di kitab. Wis gampangane dalam pandangan manusia itu jelek lah. Mungkin sampan pernah baca tentang di masa Turki Utsmani ada seseorang yang meninggal. Padahal kebiasaannya itu ke warung minuman keras, ke rumah bordir, tempat pelacuran. Usut punya usut lah kok dek iku tuku minuman ora diminum tapi di gua, di toilet, di omah ora diombe tapi disok. Dan dia datang ke tempat pelacuran untuk memberi duit kondang tutup pendapatanmu sedino piro 300.000 wes tak kei terus tutupo supaya wong mukmin wong Islam gak sobo kuno. Lha iki pandangan wong elek iki jelas sobone kaya ngono. Lah kok jebule istimewa. Mungkin jenengan pernah baca kisah ini karena banyak di WA. Ini mboten saged awake dhewe. Ada juga di zaman seseorang nabi yang sampai dibuang di tempat sampai rana sing gelem ngeramut. Akhirnya nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk merawat jenazahnya dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa dia berdoa sebelum ajalnya dan doa yang oleh Allah tidak mungkin ditolak. Lafate doa mbok piye sing kira-kira gak mungkin bagi Allah untuk menolaknya. Dan hak Allah seperti itu. Sebaliknya kita bisa baca sejarah Barsiso itu ulama besar pada zamannya 220 tahun tanpa maksiat 16.000 santri ini iso mabur kabeh. Siapa kiai saat ini yang bisa mabur santrinya? Beliau sendiri nggak bisa mabur saking karomahnya, tapi kemudian ujung usianya jelek. Bal'am juga seperti itu. Sebalik itu Bakhrom Al-Majusi. Ya, sampai naudzubillah min dzalik anake dhewe dikawin. Anake papat lanang dikawin ki anake wadon papat. Ya, kok ujungnya justru husnul khotimah. Jadi sangat misteri, gitu, sangat misteri. Pramila awake dhewe mboten saged ngukumi sedemikian solehnya, kemudian kita putuskan bahwa orang ini pasti masuk surga. Mboten saged mastikan awake dhewe. Sebaliknya orang yang sangat amburadul, kemudian kita pastikan bahwa ya, dia pasti neraka. Dereng tentu mboten ngertos awake dhewe, mboten ngertos.
dari sini pelajaran bagi kita bahwa sesoleh apapun kita mboten oleh kemudian begitu jumawa, begitu pede, mas pasti saya surga, mboten saged, mboten berhak sampai ujub merasa lebih baik dari orang lain, mboten saged. Terus teniki jelasaken isone awake dhewe narju berharap, mboten saged memastikan. Asyarhu penjelasanipun annaman ra'aina hudhahiron muhsinan aitaian nakulu narjullaha ayyafu anhu. Sesungguhnya orang yang kita lihat secara dohir okay, itu adalah orang yang baik, jamaah aktif, malam setupon yo melok ngaji, kegiatan kemasyarakatan aktif, karo tonggo yo apik. Ya, dohirnya seperti itu kita iso hukumi ya hukum dohir. Nah, hukum dohir itu ya kita saged nih isone yo berharap, oh insyaallah wong ki apik ngono. Tapi tidak bisa memastikan. Karena di balik itu kita nggak tahu. Suwalie anak wong sing bahaya cara awake dhewe srawung numpane piye ndek ati, misale pakaiane, pacaane, salate dan seterusnya. Kemudian ketika meninggal kita katakan bahwa dia jelek pasti neraka, dereng tentu mboten saged awake dhewe memastikan. Muhsin aitoian artinya kita melihat dia orang yang taat. Naqulu narjullaha ayyafu anhu. Kita berkata kepada orang ini, kita berharap bahwa Allah akan mengampuninya. Wa yudkhilahul jannata dan akan dimasukkan surga. Kita berharap seperti itu. Bila adabin dengan tanpa siksa, kita berharap seperti itu. Isone mau berharap, mau ngiro-ngiro husnudon. Wala naqta'u bil hukmi alal wahidi minhum bi annahu la yusi buhu al adabu fil akhirah albattata. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa ini pasti masuk surga, bahwa ini pasti masuk neraka. Di antara salah seorang di antara masyarakat itu, di antara umat Islam itu, di antara orang mukmin itu. Dan kemudian kita katakan bahwa wong ki gak bakal disiksa karo pangeran. Bi annahu la yusibuhu al adabu fil akhirah, gak mungkin disiksa di akhirat wong ki. Apike kaya ngono kok. Albattata. Lawan pasti. Babar pisan gak disiksa. Gak bisa kita memastikan seperti itu. Lakin nakulu ingkana hadal insanu taqiyan fa innahu yudkhilul jannata min ghairi adabin. Maksimal awake dhewe hanya bisa berkata kalau dia adalah orang yang bertakwa, insya Allah dia akan dimasukkan surga dengan tanpa adab, dengan tanpa siksa.
Karena itu tadi, di balik itu kita tidak tahu. Pramila yen petuk sira karo wong liya aja nganti ngrasa luwih utama. Kalau kita bertemu dengan orang lain, jangan kemudian merasa kita lebih utama walaupun bentuknya piye to wis. Masih yo katon asor dohire menawa wae luhur derajate menawa wae luhur derajate walaupun kelihatannya rendah. Salate arang-arang di masjid arang-arang belum tentu, karena di balik itu kita tidak tahu. Sapa ngerti di omah ngeramut wong ibuke birrul walidaine masyaallah. Sementara kita yang rajin jamaah bisa jadi hati kita penuh iri, penuh dengki. Kita nggak ngerti, ya. Kita nggak tahu. Jadi ya, isone mau berharap bahwa orang ini kelihatan dohirnya baik, ya insya Allah masuk surga akan diampuni. Hai. Kalau ingkana hadal insan taqiyan, kalau jelas-jelas bertakwa ya insya Allah dimasukkan surga. Tapi kita takwa itu kan nggak ngerti toh kita itu. Oh saya sendiri nggak tahu apakah saya ini termasuk orang yang kayak apa gitu, mboten ngerti, nggak tahu. Juga belum tahu akhir kita. Saya Arab muga-muga Husnul Khotimah ngoten mawon. Karena banyak kisah seperti saya katakan tadi. Qolal mu'alifu rahimahullah. Pramila yo mboten leres ketika ada seseorang yang begitu pedenya seakan-akan saya pasti masuk surga. Wes jelas nih. Mboten saged. Kalau orang ngerti gak akan seperti itu. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kita tidak bersaksi bahwa kemudian pasti dia masuk surga. Mboten usah bersaksi. Isane ya husnudzon, berharap niku wow. Orang memastikan. Inilah menyaksikan niki tiyang sae napa sae, saya itu menyaksikan nggak apa-apa. Tapi tentang nasib akhirnya kita nggak tahu. Di sana ya ngeten niku menyaksikan supaya orang baik, menyaksikan bahwa dia seorang muslim. Ya. Dan seterusnya. Iso niki namung ngoten. Kalau memastikan nasib akhirnya kita mboten saged. Asyarhu maknahu la nashhadu min tilqai anfusina anna fulanan min ahlil jannati. Artinya kita tidak menyaksikan, bersaksi dari sisi kita ya, bahwa si fulan pasti ahli surga. Betul sakit memastikan bahwa si fulan pasti masuk surga. Betul sakit. Amaman waroda fihin nas annahu min ahli jannati fanashhadu lahu ka ahli badrin. Nah ini beda meneh lak wis enek nas menjelaskan hal itu. Contohnya ini.
kita menyaksikan bahwa pasukan perang Badar, sahabat yang terlibat dalam perang Badar, pasukan yang terlibat dalam perang Uhud dan syahid di sana, itu mereka masuk surga lah itu karena ada nas. Jadi jamin. Sinten sing gugur di perang Uhud, Hamzah yang paling fenomenal. Fenomenal sekali. Sampai kula nulis puisi, ada kalimatnya begini. Diri iri pada Hamzah, paman Rasulmu yang telah tebus ridhomu dengan syahid Uhudnya. Diri iri pada rumput yang tumbuh menghijau dimakan ternak, habis perkara. Diri tak kuasa membayangkan adabmu. Sahabat Hamzah jelas jaminan. Tapi ketika tidak ada nas menjelaskan, mboten saged awake dhewe. Bahkan di perang Uhud ini di taman makam pahlawan Uhud pernah kebanjiran dan para jenazah padha metu dan itu masih utuh, masih seger. Sayyidina Hamzah ya gagah besar ya ketahuan ini sahabat Hamzah. Memang orang mati syahid gitu. Sama juga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang syahid di Medan Karbala 61 Hijri. 500 tahun kemudian dipindah jenazahnya, kepala saja ya, karena itu dipindah ke Mesir ya, notos darah masih orang mati syahid. Sama dengan Hamzah tadi ngoten. Ada pernah terjadi proyek irigasi, sudah wafat 40 tahun yang lalu, kakinya ini natap kerikil tajam, kena batu. Cik Getien ini padahal sudah wafat puluhan tahun. Ini orang mati syahid memang seperti itu. Gus Dur mana yang utuh jenazah. Mugi awake dhewe mugi ngoten nggih. Amin. Para syuhada Gaza senyum tertawa, masya Allah, iri saya melihatnya ya Allah. Sebaliknya tentara Zionis di sana kamar jenazah ambune karo-karuan ya. Kalau sian atas gede cerita. Pekdal mantan nate moco terjemah datang pendopo. Niku acara veteran. Acara veteran di Nganjuk kumpul-kumpul. Kemudian saya ingat saya namanya Kapten Malik. Itu cerita kalau dia itu tahu siapa yang besok meninggal itu tahu. Karena malamnya itu kan tidurnya di musola itu mengeluarkan bau harum. Pisanane ya ambune kok aneh ya. Digoleki sing mambune sumbere kok ngene. Lah kok sesuke ninggal. Kemudian seperti itu akhirnya jadi kebiasaan dia tahu siapa anak buahnya yang besok meninggal gitu ya. Karena malamnya mengeluarkan bau harum. Ini kisah yang saya dengarkan dari pejuang-pejuang kita daerah Nganjuk ini. Kapten Malik kalau belajar, kalau jalan nyuwun sewu pincang tertembak. Duka daleme putih, betul kalau tasih alit, tasih kelas teman. Ini
orang mati syahid seperti itu. Kalau bayangaken para pejuang-pejuang kita dari kalangan santri di 10 November niku mirip Brigadir Al-Qassam saniki sing berjuang di Gaza. Walaupun tentu saja beda ya, tapi agak mirip. Beberapa kejadian di Surabaya ini apa ya, budaya sholat duha semua dulu. Para santri, sing kata santri-santri. Santri ngelawak, Purwasri, Lirboyo, Tebu Ireng, pondok-pondok ini. Terus kalau sudah di nas memang ahli surga lah, kita nggak bisa melawan nas itu dan nggak boleh, kita harus percaya. Wa unasin akhorina basyarahumur rasulu bil jannah, atau hadis. Jadi memang ada beberapa sahabat yang oleh Rasul dikabarkan akan masuk surga. Contoh Bilal, Kanjeng Rasul nganti bakiyae Bilal kok terdengar di surga. Seperti itu awake dhewe meyakini bahwa Bilal ahli surga wajar. Atau asarotil kirom, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhata wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdurrahman bin Aufin wa Abi Ubaidah bin Jarrah wa Zubair bin Al-Awwam niku. Bahkan dengan background yang mungkin meragukan, tapi kenyataan sejarah seperti itu. Contoh, Zubair kalih Tolhah, Zubair bin Awam kalih Tolhah bin Ubaidillah. Itu kan terlibat waqiatul Jamal, perang beronta melawan Sayyidina Ali. Jadi berontak ke Sayyidina Ali. Tolhah sama Zubair satu kubu dengan Aisyah. Akhirnya Tolhah dan Zubair gugur. Padahal melawan Sayyidina Ali pemerintah yang sah. Lah ngoten kok dijamin surga. Tapi nanti kalau jangan baca sejarahnya akan tahu bahwa salah satu di antara Zubair dan Tolhah niki diberitahu Ali ketemu ya. Kamu ingat Rasul dulu pernah bersabda begini-begini, itu dia sadar. Balik Kak Sido. Nah, begitu balik pulang ini terbunuh. Jadi tidak insaf. Yang satu lagi malah dibunuh oleh pasukannya Ali ya. Bebias ceritanya lupa ya. Pokoknya insaf balik. Barang akhirnya malah Rasul ngendika sing bunuh di antara Tolhah dan Zubair itu akan masuk neraka. Nah, oleh Sayyidina Ali yang membunuh ini anggitnya dia akan dipuji, akan diberi hadiah berkombunuh diri. Karena Sayyidina Ali malah diseneni akhirnya dia bunuh diri ya. Betul ya. Masuk neraka ya. Ini kalau dijamin masuk surga seperti Asarotil Kirom, 10 sahabat yang dijamin surga itu, atau Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah itu ya awake dhewe yakin bahwa beliau surga ya wajar. Tapi kalau tidak ada nas ya nggak bisa. Ya isone ya husnudon, berharap, mendoakan. Tapi tidak bisa memastikan dan nggak boleh memastikan. Perang Badar niku 2 Hijriah terjadi di bulan Ramadan 313 umat Islam dipimpin Rasul melawan 1000 kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal. Niki unik ya. Ngambrak gak apa-apa. Pasukan perang Badar cacahe 313 niku
sama dengan jumlah rasul. Jumlah rasul niku 313. Sebagian pendapat loh ya. Ada yang menyebut sebaiknya tidak usah diangka pasti ya. Tapi ada yang menyebut angkanya 313. Itu jumlah rasul sama dengan jumlah pasukan perang Badar. 313. Enek itu rasul yang kita kenal 25 karena yang dituturkan di Quran 25. Ya, jumlah nabi 144.000. 124.000 sama dengan jumlah sahabat. Sama dengan jumlah wali setiap masa. Hari ini jumlah wali yo 144.000. Konstan, kalau ada yang meninggal ya digantikan, dilantik yang baru. Ada yang meninggal dilantik yang baru. Ini sebagian pendapat ulama seperti itu. Jadi ya angka-angkanya memang unik. Sama juga Kanjeng Rasul ya. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, nerima wahyu hari Senin, wafat hari Senin. Udah Senin gitu ya. Sama dengan usia Kanjeng Rasul wafat, sudah 3 tahun, Abu Bakar wafat sudah 3 tahun, Umar wafat sudah 3 tahun ya, mirip-mirip. Ini unik ya. Dan kalau kita belajar gitu, ternyata tidak sembarangan ya angka-angka, bahkan hari dalam sejarah Islam kayak gitu. Dan Indonesia ini juga ada bagian-bagian yang mirip itu. Indonesia. Contoh, letak geografi Indonesia, letak astronomi, itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6, 11, 17, tanggalnya merdeka tanggal 17. 96 sampai 140 derajat bujur timur, 45 tahun kemerdekaan. Merdekane hari Jumat, pasarannya lagi, bulannya Ramadan. Terus secara angka-angka spiritual yang unik. Belum lagi nanti kalau dikonversi huruf dengan angka, misalkan A1, B2, C3, penyusun Indonesia, INDO dan seterusnya itu ditransfer dalam bentuk angka, dikonversi dalam bentuk angka. Ini jumlahnya 90. Surat ke-90 itu al-balad, maknanya negara. Ini unik Indonesia ini. Sekedar pengetahuan mawon. Insya Allah nanti negeri kita ini punya peran besar lah tentang akhir zaman. Ya. Kelihatannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sarhu. Qolal mu'allifu rahimahullah wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Tadi kalau terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, awake dhewe husnudon masuk surga, berharap masuk surga, diampuni, tapi tidak memastikan bahwa mereka masuk surga. Sekarang sebaliknya, terhadap orang yang ahli maksiat, orang mukmin tapi ahli maksiat, yo nglakoni dosa, dan ini banyak mungkin kita juga diantara hal itu. Jadi yo sholat, yo ngerasani, yo poso, yo iri, yo campur ya. Asarhu annana nastaghfiru lil musii minal muslimin. Kita memintakan ampun kepada orang yang berbuat jelek dari kalangan umat Islam. Kita memintakan ampun, dan ini tradisi kita orang NU Ahlus Sunnah. Ya, karena tahlilan,
bidaan, ini memintakan ampun kepada saudara kita yang meninggal bek menawa duwe dosa, kan gitu. Ini kepedulian kita ini tidak hanya pada orang yang hidup, tapi juga orang yang meninggal. Ini kita Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Wa nakhafu alaihi, dan kita khawatir terhadap mereka. Yang kondang karo Gusti Allah dilebokne neraka, ki kancane bola pleku. Kita biasa batin seperti itu. Teman kita, sahabat kita, kerabat kita. Oh ya, duit dosa, kemudian kita ketika meninggal kita khawatir. Muga-muga diampuni. Piye, kadang-kadang gitu ya. Wa nakhafu alaihi ayu adzab bidunubihi, dan kita khawatir, kita takut dia akan disiksa karena dosa-dosanya. Idalam yatub minha, ketika dia belum tobat dari dosa itu. Dan ini kita jumpai sering ya, ketika orang yang meninggal dan ya wong awam, kita ini orang awam gitu aja ya, bukan ulama, bukan wali. Yes, foto-foto sesama manusia sini ki dosane akeh. Kemudian ketika meninggal kita memintakan ampun, nahlili, fidaan dan seterusnya. Ini bentuk luar biasa di tradisi kita. Amaman taba minha ala takdiri anna taubatahu indallahi tsabitatan kama hiya fi dhahiril amri indana fanaqulu innahu aminun min adabillahi ta'ala. Kalau kita lihat bahwa saudara kita yang berbuat jelek tadi adalah tobat, alhamdulillah barang bang wis tuwa kaya tobat ya, akhire padahal dhisik nom-nome kaya ngono. Jamaah tekun di masjid. Banyak orang kita lihat seperti itu di masa tuanya. Dan kita mengirakan ya, mengirakan orang kok memastikan. Mengira-ngirakan bahwa tobatnya itu akan diterima oleh Allah. Kama hiya fi dhahiril amri indana. Ya, sebagaimana kita lihat dohirnya seperti itu. Awak ini kan isone ngukumi dohir. Kita nggak bisa ngukumi batin. Maka ada panglima muslim yang sampai takut kepada Rasulullah itu. Kalau nggak salah ada dua versi ya. Yang satu Khalid bin Walid, yang satu Usamah bin Zaid. Itu enek wong kafir perang, barang kalah, maca syahadat. Lah kok karo panglima Islam itu panggah dibunuh, panggah dipateni. Nah, dilapor nih nyampe ke Rasulullah. Ini ada dua versi. Bisa jadi dua-duanya atau salah satunya, ya biasa yang tadi gitu-gitu ya. Saya baca dua, lo kok gitu ya, kok ndek kono ki koyoke Khalid ini. Lho ini kok mbake Usamah bin Zaid, ya mbok sing bener sing pundi. Nah, kemudian sahabat itu dipanggil Rasulullah diseneni. Sampai dia mengatakan gini, saya jatuh cara aku mlebu Islam jadi iki gitu ya. Jadi dia merasa berdosa sampai seandainya saya masuk Islamnya baru saja. Jadi, sampai seperti itu ya. Dan dia jawabnya gini.
Saya menyangka jangan-jangan dia maca syahadat itu biar tidak dibunuh, biar aman. Jadi dia maca syahadat itu cari aman. Bayuh Rasulullah duka. Apakah di keningnya ada kata-kata tulisan kafir? Apa di batu iku enek tulisan kafir kok sampean tetap pembunuhnya? Iya jajale kayak apa nih. Jadi mboten saged. Pokoknya dohire Islam ya Islam. Dohire maca syahadat ya syahadat. Kita nggak bisa ngukumi batine piye kita nggak tahu dan kita bukan urusan batin. Ya sing ketok dohire piye kuwi. Jadi ya kok dohire tobat barang wis sepuh kelihatane sregep nang masjid jamaah apik. Ya kita isone yo nilai dohir itu. Insyaallah tobatnya diterima. Insyaallah masuk swarga diampuni, gak disiksa. Isone yo namung ngeten niku. Tapi kita nggak bisa memastikan. Nih Allah ngendika kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wahai katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya maksiat katanya ya. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Dosane gedene kaya apa? Allah masih mungkin untuk mengampuni. Kita teringat akan kisah dari umat terdahulu yang membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya ke seseorang pendeta rahib tentang jalan tobat. Barang jawabannya gak memuaskan ya. Penak mentobat ora iso awakmu neraka pateni pisan genep 100 genep 100. Dia datang lagi ke seseorang ulama minta jalan tobat. Akhirnya Allah Maha Pengampun wis. Terus pundi caranipun kula tobat wis saiki langkah pertama hijrah wae nyanggone desa, nyanggone daerah sing di situ mayoritas umat Islam, sing kelakuane apik. Terus sampean pindah nyanggone desa sing apik, daerah sing apik. Jelalah di tengah-tengah iku meninggal malaikat udur, malaikat Ridwan merasa ini haknya karena dia sudah mau tobat. Malaikat Malik merasa ini haknya karena urung sempat tuh arepe ya durung tobat. Akhirnya ayal-ayalan matur ten kene Gusti Allah diputusi karo wis diukur ae dari tempat berangkat karo tempat dia yang dituju cedek endi. Dari rumahnya ke tempat dia meninggal karo desa sing dituju kuwi cedek endi.
Lak cedek omahe berarti jek durung berarti HE Malik. Kalau dekat ke sing dituju berarti HE Ridwan. Pas diukur Gusti Allah paring ilham ke bumi supaya miring lemai. Glundung bocahe sak glundungan cedek nyanggone tempat sing dituju. Itu mateni wong sakmono kae lho cek diterima tobat. Ada lagi kisah tentang pelacur yang melahirkan 7 nabi di kalangan Bani Israel. Seorang pemuda, sebut saja Kang Soleh, maaf yang namanya Soleh ini damel kula pinjem mawon nggih, dosane napa gampang diapane. Kang Soleh niku jenenge Soleh ya Soleh bener. Salat aktif, ngaji aktif, wiritan aktif, poso aktif. Tapi wong jenenge darah muda. Kang Soleh ini selaku laki-laki normal yo panggah duwe syahwat, duwe nafsu, kegodho. Pas lewat suatu rumah bordir, seorang pelacur, maaf, di kitab ada namanya ini, Malikah namanya. Namanya Malikah. Maaf sing kagungan sinten padha namanya enggak ini hanya memang disebutkan seperti itu. Ya, Malikah ini lewat situ jelalah roh si Kang Soleh ini berdegup kencang. Terus aku kudu nyewa Malikah. Gak kuat aku ngempet. Bingung ya. Nah, akhirnya nyalengi ya gak gratis ya bayar. Nyalengi begitu ngelumpuk moro nyanggone Mbak Malikah tawar-menawar jadi duwike ya wis dikekno. Mau arepe tandang nika lah kok wogel ya. Ndrewedhek awake gobyos otek-otek sikile ngene. Terus wis Mbak gak sida Mbak. Wis duweke pekan aku gak sida. Keng napa mboten sepun bayar. Mboten kula wedi kalih pangeran kalih Gusti Allah. Sik dilindungi ini tiang sing sae, sing soleh, kalau mau berbuat itu dilindungi enggak jadi. Jadi ini tandanya dapat petunjuk. Jadi salah satu tanda kita dapat pertolongan dari Allah manakala kita berencana berbuat maksiat jelalah digagalkan. Ini contohnya Kang Soleh niku wae. Melayu. Begitu melayu ditinggal Kang Soleh ini genti Mbak Malikah klemun-klemun. Pikiran ya Allah. Jek arepe nglakoni dosa, jek arepe ping pisan ae kaya ngono wedine. Lah aku wis sewon ping bolak-balik ora wedi blas iki piye. Akhire insaf dari waktu ke waktu tidak jarang-jarang akhirnya tutup. Nah, tutup dia pengen ngelamar Kang Soleh. Wes tak golekane Kang Soleh omahe ndi. Engko lak dadi bojoku insyaallah aku dibimbing sapa ngerti dadi wong apik. Parani ten omahe. Ditandu ngoten kalih nggawa harta benda. Sing nglamar sing wedok mboten napa-napa nggih.
Rasulullah Muhammad ini sing nglamar nggih Khadijah. Niki sing nglamar sing wedok. Termasuk kula siyen nggih sing nglamar ya pihak ya perempuan. Rahasia itu didone. Mboten napa-napa. Nah, dugi ngriku durung sempat ngomong mergo ditandu dibuka lambune lho. Lah kok rene Mbak Malika. Aku wis emoh kok bangga. Dikira dheke diparani ku dijak zina, dijak elek. Ndrewedeg saking wedine karo pangeran mati dadak. Diparani mati dadak saking wedine takut kepada Allah. Wes pupuslah harapanku niki. Nah, ternyata Kang Soleh niki duwe saudara laki-laki. Akhirnya Mbak Malikah nikah kali saudarane niki. Saudarane insyaallah lah jenenge dulur iki ya karaktere meh padha lah. Padha soleh. Nah, dari rahim Mbak Malikah mantan pelacur kalian dulure Kang Soleh niki terlahir 7 nabi di kalangan Bani Israel. Jadi jumlah nabi 144.000. Nah ini jumlah Rasulullah 313, jumlah nabi 124.000 nabi versi tertentu ya. Salah 7-nya itu dari rahim Mbak Malikah mantan pelacur kulo. Ini dosa kaya apa jek enek kemungkinan untuk tobat karena rahmat Allah lebih besar dari dosa sebesar apapun. Dan kata kisah-kisah semacam ini memang sering disampaikan untuk membesarkan hati kita, jangan sampai putus asa. Putus asa nggak boleh. Dosaku wis gede, gak mungkin aku diterima taubatnya. Ini mboten oleh. Termasuk terhadap orang lain kita berpendapat tuh ora mungkin kayak diampuni. Ini mboten oleh. Memastikan seseorang masuk neraka kalau dia seorang muslim kita nggak boleh dan nggak berhak untuk memvonisnya. Karena kayak apa akhirnya kita nggak tahu. Mekaten mugi-mugi awake dhewe termasuk sing sae dalam hidup amal soleh, termasuk orang yang bertakwa dan mati husnul khotimah dan masuk surganya Allah pikatok ridhone pangeran. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuraddini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamidza katsira wa ja'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azzu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Makaten kirang langkung nyuwun agung pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi